Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 106. Kamu jadilah pacarku. Sengding Entertainment. Ricky Mo sedang rapat, dan ponsel di meja rapat tiba-tiba bergetar. Dia menatap telepon, hanya sekilas. Ekspresi dingin di wajahnya mereda. Segera, dia mengambil ponselnya dan meninggalkan ruang rapat. Begitu dia pergi, orang-orang tingkat tinggi yang tidak berani keluar dari atmosfer ini menjadi hidup kembali. Mereka satu demi satu bertanya kepada James Gu, Direktur Gu, siapa yang menelepon Direktur Mo? Siapa lagi? Istrinya. James Gu tidak perlu melihat ponsel Ricky Mo. Juga bisa menebak bahwa Amanda Mu lah yang menelepon. Direktur Mo juga punya istri. Itu tidak mungkin. Orang yang memiliki temperamen seperti dia juga dapat menemukan seorang istri, meskipun aku belum. Ricky Mo menjawab telepon setelah menutup pintu ruang rapat. Tidak tunggu dia mengeluarkan suara. Lalu suara Amanda Mu keluar. Di mana kamu kerja? Aku akan memberimu bekal makan siang. Suaranya lembut, dan saat ini dia dengan sengaja memperlambat nadanya sangat lembut elegan. Amanda Mu ingin memberinya bekal. Apakah dia salah dengar? Atau mungkin dia salah minum obat hari ini? Apakah kamu di rumah? Ya. Kalau begitu, aku kembali untuk makan. Oke, kalau begitu, yang terpenting tujuannya itu untuk memberinya makan. Pada siang hari, Charles Mo kembali dengan tepat waktu. Amanda Mu meletakkan sup di atas meja dan melihatnya memasuki restoran. Waktunya pas sekali. Sudah boleh makan sekarang. Celemek Amanda Mu belum dilepas. Berdiri di ujung meja makan. Dia menatapnya sambil tersenyum. Ricky Mo sedikit terkejut, menurutnya Amanda Mu agak aneh hari ini. Tapi dia tidak bilang itu. Melihatnya dengan tenang, dia duduk dan mulai makan. Amanda Mu menyadari. Charles Mo sangat penuh perhatian saat melakukan segala hal, bahkan termasuk makan. Tampaknya hanya ada mangkuk di depan mata, dan tidak bisa melihat hal-hal lain lagi. Amanda Mu mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengambil foto wajah Charles Mo dengan jelas. Charles Mo menoleh untuk menatapnya dengan rasa akung, dan kedua matanya yang hitam pekat yang tampak bisa melihat menembus. Amanda Mu merasa kesal, dia seharusnya tidak mengetahui bahwa dia telah difoto. Akhirnya, Charles Mo hanya bertanya, "Apakah kamu tidak makan?" "Aku belum lapar, kamu makan dulu saja," kata Amanda Mu sambil melepas celemeknya dan keluar. Setelah Charles Mo makan dan pergi, Amanda Mu juga keluar. Dia naik bus ke rumah sewaan dan membawa banyak makanan di rumah sebelum pergi. Charles Mo kecil sedang main games di sofa, dengan sekantong keripik kentang sobek, dan keripik itu ada di mana-mana. "Apakah kamu sudah makan siang?" Amanda Mu berjalan ke arahnya ketika dia mengambil barang-barang di lantai. Charles Mo kecil mengangkat kelopak matanya dan menatapnya. "Belum." Amanda Mu merasa bahwa anak itu terlalu nakal. Karena masalah bermain games, dia melarikan diri jauh dari rumah. "Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak datang? Kamu juga tidak menghubungi keluargamu, apa kamu berencana untuk mati kelaparan di sini?" Dia tidak mengangkat kepalanya dan berkata, "Mati kelaparan itu mustahil, masalah besarnya kalau merampok bank." Nada masih sangat serius. Amanda Mu. Akhirnya, setelah bermain, dia membuka makanan yang dibawa Amanda Mu kepadanya dan memakannya. Setelah 2 gigitan, dia mendongak dengan tajam dan terkejut. "Aku akan makan makanan restoran ini lagi nanti." Amanda Mu menunjuk ke sudut mulutnya, memberi isyarat pada butiran beras di sana.
Aku yang membuatnya sendiri. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sudut mulutnya, dan kemudian berkata yang mengejutkan. Kamu jadilah pacarku. Amandamu. Ketika dia melihat Amandamu tidak berbicara, dia berinisiatif berkata. Meskipun aku miskin sekarang, ketika aku bisa bermain permainan profesional, aku akan dapat menghasilkan uang untuk kamu membeli tas, pakaian, dan kosmetik. Cobalah kamu pikirkan dulu. Semua wanita suka membeli barang-barang ini. Inilah yang dilakukan ibunya setiap hari beli-beli-beli. Nada serius membuat Amandamu menangis dan tertawa. Jangan bicara omong kosong, aku sudah menikah, kata Amandamu, membalik ponselnya ke depan menunjukkan foto Charles Mo yang dia ambil sebelumnya. Apakah kamu kenal pria ini? Charles Mo kecil hanya meliriknya dan berkata, ini adalah kakak sepupuku, di mana kamu mengambil foto ini. Setelah selesai, dia berkata dengan panik, di mana dia? Aku memperlakukanmu sebagai teman, dan kamu bahkan membiarkannya datang dan menangkapku. Tidak ada. Amandamu merasa anak itu bereaksi cukup cepat. Sepupumu yang mana? Ricky Mo. Ibuku dan ayahnya adalah saudara kandung. Dia adalah kakak sepupuku. Dia berkata dan menundukkan kepalanya untuk makan nasi. Dia berkata samar-samar di mulutnya. Sungguh lezat, lebih baik kamu ceraikan saja suamimu dan menjadi pacarku. Suamimu membiarkanmu tinggal di tempat seperti ini. Pasti telah mengambil uang untuk selingkuhan, ceraikan dia sesegera mungkin. Aku muda dan tampan. Aku punya potensi tak terbatas. Kejutan dan kemarahan di hati Amandamu, setelah mendengar kata-kata Charles Mo kecil, langsung memecah kekuatan. Kamu anak kecil tahu apa? Dia melanjutkan sendiri dan berkata, meskipun sepupu aku terlihat tampan, tetapi dia memiliki temperamen yang buruk, sangat mengerikan. Dan biasanya orang seperti dia tidak bisa punya pacar. Aku mendengar bahwa istrinya itu jelek, hahaha. Wajah Amandamu menjadi hitam, dan dia berkata dengan muka datar, apakah kamu akan terus seperti ini? Kapan kamu akan menghubungi orang tuamu? Aku tidak akan menghubungi mereka kecuali mereka membiarkanku bermain. Mereka akan khawatir. Tidak akan, mereka sudah terbiasa, jadi aku akan pergi lebih jauh kali ini dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan perhatian mereka. Petik 2 petik 2. Amandamu tidak tahu harus berkata apa. Ternyata kabur dari rumah sudah berulang kali. Orang tuanya juga cukup kacau. Dia sebenarnya hanya anak setengah dewasa. Dan dirinya tidak pandai mengatakan masalah ini ke Charles Mo sekarang, tetapi dirinya tidak bisa mengabaikannya, jadi dirinya hanya bisa menjaga dia sementara waktu. Dalam perjalanan kembali, Amandamu menerima telepon dari Kelvin Mo. Amanda, bagaimana hasil diskusi kamu dengan Ricky Mo? Kapan dia akan keluar untuk membantu kita? Amandamu menghela nafas dan berkata, ada begitu banyak uang yang kurang di Blackchart. Dia berpikir bahwa aku telah menghabiskan terlalu banyak uang. Dia menarik kartu hitam dan menolak untuk melihat aku sepanjang hari. Tidak bisa begitu, kamu harus membiarkan dia membantu kita. Aku akan melakukan yang terbaik, ayah, kamu tenang saja. Tentu saja aku tenang. Lagi pula, kamu adalah anak berbakti, terutama terhadap ibumu. Dia telah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman selama bertahun-tahun. Jika perusahaanmu tidak berdaya, aku tidak peduli, tapi aku tidak tahan membiarkan ibumu hidup hemat seperti itu. Sama seperti Novia Xiao dan Kelvin Mu yang berpikir bahwa Amanda Mu sangat peduli pada Novia Xiao. Jadi dia sengaja mengatakan ini agar Amanda Mu dapat membantunya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Amanda Mu terdiam, nadanya terdengar sedikit bergerak. Yah, aku mengerti. Menggantung telepon, Amanda Mu mendengus pelan dan memasukkan telepon kembali ke tasnya. Ingin dia meminta Ricky
Mo untuk membantu perusahaanmu. Tidak mungkin. Bersambung.